Selain gaya luar, gaya dalam juga melakukan kerja ya. Cuma kalau gaya dalam kita harus hitung dari potongan ya. Jadi kalau ada struktur kita tinjau potongannya begitu. Baru ketemu gaya dalamnya kan ya. Normal, geser, aman gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat dengan gaya dalam. Nah, untuk menghitung kerja dari masing-masing gaya dalam ini kita harus tinjau satu titik kecil di struktur kita. Jadi satu titik bisa digambarkan jadi kubus besar begini ya. Gitu. Ini hanya satu titik ya yang panjangnya dx, lebarnya dy, dan tingginya dz gitu. Jadi elemen diferensial kecil saja. Misalnya ada gaya gitu ya. Kalau gaya dalam kita ambil di titik sini, yang tersisa tinggal tegangan ya di titik ini. Mudah-mudahan masih ingat. Yang ada hanya tegangan gitu ya. Karena sudah di titik, sudah dibagi rata ke titik-titik di seluruh struktur ya. Nah, kalau kita mau cari gayanya ya harus dikumpulkan lagi gitu ya. Jadi kalau ini elemen diferensial gayanya itu adalah sigma tegangan dikalikan dengan luas bidang tempat dia bekerja mestinya ya. Jadi ini luasnya apa nih? Kalau ini sigmanya bekerja dalam arah X, luasnya ini adalah dy kali dz ya. Sigma dy dz ini adalah gayanya. Begitu. Oke. Nah, akibat tegangan akan timbul deformasi yang berupa apa, Din? Saya jadinya nanya Udin aja yang rajin ngomong deh. Kalau ada tegangan, pasangan deformasinya apa? Regangannya, Pak. Regangan, ya, regangan. Nah, kalau elemen diferensial ini, kalau ini ada tegangan, mestinya dia memanjang ke sana ya. Regangannya besarnya berapa, Din? Berapa besarnya regangan? Masih ingat definisi regangan? N berapa? Kok N per A itu mah tegangan? Regangan. Perubahan panjang dibagi dengan Inersia. Bukan inersia, dengan panjang awal. Dengan panjang awal ya. Jadi kalau arah sini, kalau dx ini bertambah panjang sejauh delta, d delta gitu ya. D delta ya. Diferensial perubahan karena ini elemen kecil, jadi dia nambah panjang sedikit saja ke arah sana. Tapi dibagi dengan panjang awalnya, panjang awalnya tadi ini ya, dx ya. Dx. Regangannya demikian. Gitu, ya. Nah, berdasarkan kalau regangannya seperti ini, perpindahannya ya d delta ini kan ya. Jadi d deltanya adalah epsilon dx gitu ya. Kan ini cuma kali silang begitu. Nah, berdasarkan definisi kerja gaya dalam, kalau tadi kerja gaya luar itu hurufnya W, kerja gaya dalam ini hurufnya U ya. Ini mah biar beda aja mungkin ya. Saya belum menemukan kenapa U ya. Kalau W itu work ya, work itu kerja. U-nya saya nggak tahu, tapi semua buku menggunakan U untuk kerja gaya dalam. Jadi kerja gaya dalam U ini by definition itu adalah setengah du ya, diferensial U dulu karena masih elemen diferensial. Setengah dari gayanya df kalikan perpindahannya d delta. Ya. Ada d ini karena semua di elemen kecil ya. Oke. Nah, df-nya kita masukkan sigma setengah sigma dy dz. Kemudian d deltanya ini regangan dikalikan dx. Kemudian saya bisa kumpulkan ya, sigma epsilonnya pindah sini. Sigma epsilon, lalu ini ada dx, dy, dz. Dx, dy, dz. Ini kalau digabung jadi d diferensial volume aja ya. Setengah
sigma kalikan epsilon kalikan volume. Gitu ya. Oke. Oh, tapi sigma dan epsilon ada hubungannya ya. Apa hubungan antara sigma dengan epsilon? Antara tegangan dengan regangan? Sigma sama dengan tegangan adalah regangan dikalikan dengan modulus elastisitas ya. Ini di mekanika bahan yang lalu. Jadi regangannya bisa saya ubah. Regangan adalah sigma dibagi E ya. Jadi ini kalau mau diteruskan ini adalah setengah. Ada sigma lagi dari sini, sigma kuadrat jadinya per E. Begitu, karena dibagi E dapatnya regangan. Dikalikan dengan diferensial volumenya. Ya. Nah, ini adalah kerja dari gaya dalam tapi masih diferensial. Jadi kalau kerjanya sendiri, jadinya adalah integral dari itu. Ya. Jadi U-nya sendiri adalah integral dari setengah sigma kuadrat E dV. Ya. Dan diferensial volume. Ya, ini formulanya masih general ya. Sigmanya masih umum, gaya dalamnya belum kelihatan. Gaya dalamnya ada di mana? Ada di dalam sini, di tegangan sini ya. Karena semua tegangan ini disebabkan oleh gaya dalam ya. Nah, kita punya tadi tergambar di sini 3 gaya dalam, normal, geser, lentur, dan di mekanika bahan yang lalu ada tambahan satu lagi, torsi ya. Jadi ada 4 gaya dalam yang masing-masing kita sudah pernah hitung untuk mendapatkan tegangan dari masing-masing gaya dalam itu. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam sini agar kita dapatkan bentuk kerja gaya dalam yang lebih spesifik ya. Ini sangat umum, kalau disuruh ngitung pakai ini pasti bingung nih Anda ya. Bilangnya kerja gaya dalam tapi mana gaya dalamnya ini ya, nggak kelihatan. Oke, nah gaya dalamnya kita lihat. Ini sudah bisa saya hapus ya. Pertama aksial dulu ya, atau normal N. Gaya aksial atau normal, labelnya N. Gitu ya. Kalau saya punya gaya dalam N, tegangannya apa? Akibat gaya normal N ini. Apa, Din? Sigma sama dengan? Atau yang lain yang masih ingat? Kalau saya punya gaya dalam N, ini adalah N per A. Terima kasih. Begitu ya. Tegangannya gaya normal dibagi luas. Oke, kalau begitu ini saya masukkan ke sana. Energi regangan, kerja gaya dalam ini punya nama lain, karena sudah tersebut saya sampaikan aja. Energi regangan. Ya. Strain energy. Jadi U untuk gaya normal N, jadi saya kasih indeks N begini, itu adalah integrasi ini, dengan sigmanya saya masukkan yang N per A itu. Jadi integral setengah sigma kuadrat, ya ini N kuadrat per A kuadrat, nah dibagi lagi dengan E dV. Ya. Nah, kalau kita bicara batang, ini batang misalnya. Ini tumpuannya gitu. Kalau batang, diferensial volumenya seperti ini. N-nya hanya bervariasi dalam arah X tentu ya. Karena arah Y dan Z-nya ini tergantung penampangnya dan biasanya konstan ya. Jadi ini dV-nya bisa kita ganti jadi, ini A kuadratnya bisa turun ke bawah ya. Ini N kuadrat per E A kuadrat. dV-nya kita bisa ganti jadi luas penampangnya sendiri, karena luas penampangnya tidak berubah, dikalikan dengan dx. Nah, kalau ini sudah dx, diferensial arah sana, batasannya mestinya dari 0 sampai ujung batangnya ya. 0 sampai L, begitu. Ya. Jadi ini adalah setengah ini.
energi regangan atau kerja gaya dalam yang gaya dalamnya berupa gaya aksial. Nah, ini lebih mudah ngitungnya. Oh, belum tuntas ya. Ini ada A, ini ada A kuadrat, tinggal dibagi aja. Jadi integral 0 sampai L N kuadrat per 2EA dx. Ini UN ya. Nah, ini lebih enak melihatnya ya. Kalau saya punya struktur, ada gaya dalamnya, N, berapapun nilainya lah gitu ya. Atau kalau bervariasi ya tinggal fungsinya. Fungsi X-nya, saya masukkan sini, saya kerjakan integralnya, temu, dapat gaya dalamnya. Ya. Dapat kerja gaya dalamnya. Bisa dihitung ya. Dari gaya dalamnya sendiri, ini modulus elastisitas, ini luas penampang, kerjakan integrasinya. Nah, biasanya untuk gaya normal ini, sedikit sekali yang bervariasi ya. Umumnya kalau gaya normalnya kan banyaknya di rangka batang misalnya ya, struktur truss. Kalau struktur truss itu di setiap batang gaya normalnya sama gitu ya. Ini misalnya gitu. Ada ya begitulah yang bekerja. Di setiap batang ini gaya normalnya sih konstan gitu ya, tidak berubah. Ya. Jadi kalau gaya normalnya konstan, integrasi ini tidak perlu kita lakukan sebagai integrasi karena semuanya bisa keluar dari tanda integrasi, tinggal dx-nya dari 0 sampai L, ya jadi L ya masing-masing ya. Jadi kalau konstan, U-nya jadi N kuadrat L, N kuadrat ini jadi L per 2EA. UN-nya gitu ya. Nah, ini kalau satu batang dengan gaya N ya. Tapi kalau struktur kita punya 1 2 3 4 5 6 7 batang seperti ini, maka kerja gaya dalam dari struktur ini harus dijumlahkan untuk semua ya. Integrasi ini kan prinsipnya penjumlahan ya. 0 sampai L ini kalau cuma satu elemennya, kalau elemennya banyak ya dijumlahkan saja efek dari masing-masingnya. Ya. Jadi bisa ini sigma untuk seluruh elemen struktur ya. Jadi yang ini punya N sendiri, punya L sendiri, E dan A sendiri, hitung energinya, energi regangannya atau kerja gaya dalamnya. Untuk yang batang berikutnya hitung lagi. Kalau untuk struktur energinya ya tambahkan saja. Kerja gaya dalamnya dijumlahkan semuanya. Ya, jadi yang ini yang lebih umum dipakai nanti untuk kerja gaya dalam dari gaya normal ya. UN adalah sigma N kuadrat L per 2 PA. Gitu. Contohnya nanti setelah ini semua diturunkan ya. Ini yang gaya normal dulu. Setelah gaya normal, kita lihat lentur. Momen lentur M. Oke, ada yang masih ingat? Tegangan akibat momen lentur, ini memang lebih sering lupa yang ini daripada N per A. Ini sangat lekat dengan Anda biasanya. Kalau yang M, tegangannya apa? M dikalikan MY per I ya Pak? Y, betul, Per I. dibagi dengan inersia I. Ya. Jadi ini tegangan akibat momen lentur M. Nah, kalau begini, ya tinggal masukkan lagi, sama persis seperti proses yang tadi, integrasinya tadi terhapus di sini, tapi itu sigma kuadrat per E dikalikan dx di integral ya. Jadi UM, kerja gaya dalam momen lentur atau energi regangan akibat momen lentur, itu adalah integral sigma kuadrat, jadi ini M kuadrat Y kuadrat per I kuadrat, di bawah sini ada apa tadi? Ada E, ada setengah ya, jadi ada 2 di sini gitu ya. Dx ya. Gitu. Jadi mirip dengan ini. Tadi ini N per A, sisanya itu dari formulanya. Belum dx, dv. dv atau dx? Ini mj. dc Pak.
dV ya, bukan dx ya. Nah, gitu. Oke. Nah, mana yang bisa dipisahkan seperti yang tadi ya. dV-nya kita bisa ganti jadi dA, dx gitu ya. Ya, yang tadi di sini. Ini kalau A-nya konstan jadi areanya konstan. Kalau ini yang lebih umum dA dx karena dA-nya lebih perlu buat kita ya. Kalau toh konstan kan ditulis begini juga nggak apa-apa. Jadi kalau dV-nya kita ganti dA dx, dA dx daripada nulis lebih panjang lagi, maka ada faktor ini di tengah-tengah, y kuadrat dA. Masih ada yang ingat integral y kuadrat dA apa? Oh, ini boleh kita buat begini karena integral ini sebenarnya 3 ya. Saya gambarnya 1 karena dV itu harusnya 3 ya. Jadi ada satu integrasi yang saya pasang di sini. 2 malah ini sebenarnya karena ini dA. Integral y dA, y kuadrat dA, ini apa? 1. Enggak 1. Kurvnya mirip dengan 1. J apa? I, inersia ini kan ya. IX, kalau sumbunya XY ini IX ya, I yang sama dengan ini. Y kuadrat dA itu IX. Ya. Jadi saya bisa sederhanakan I itu dengan I yang ini bisa habis ya. Habis 1 gitu ya, karena ini kuadrat. Tinggal M kuadrat per 2 EI dx dari 0 sampai L. Ya. Nah kalau momen lentur memang biasanya bervariasi di sepanjang struktur ya. Jadi ini nggak bisa kita buat seperti yang ini, yang dianggap konstan ya. Jadi memang harus dikerjakan integrasinya. Ya, jadi Anda ambil fungsi momennya di sepanjang struktur, integrasikan. Kalau momennya berubah-ubah, artinya fungsinya berubah-ubah, ya tinggal dibagi-bagi saja. Kan ini integrasi itu bisa apakah semua atau separuh-separuh atau 3/4, 1/4, nggak ada masalah kan, batas integrasi Anda bisa ubah-ubah sesuai dengan M-nya. Ya. Atau juga kalau strukturnya begini, patah-patah gini. Begini, integrasi satu bagian yang ini ditambah dengan integrasi bagian yang ini, tambah integrasi bagian yang itu. Ya. Jadi integrasi itu kan identik juga dengan penjumlahan, jadi nggak terlalu masalah. M itu begini. Nanti kita coba lihat dengan contoh yang kalau ada beberapa segmen ini ya. Oke, normal dan lentur. Jadi penurunannya seperti ini. Nah, 2 yang sisanya, geser dan torsi, saya nggak turunkan lagi karena caranya sama. Saya tuliskan saja ya. Lagi pula yang akan kita pakai ekstensif sebenarnya normal dan lentur ini. Geser dan torsi jarang kita pakai. Dan nanti akan ada alasannya kenapa jarang. Tapi formulanya saya tulis aja ya. Di slide sudah ada sih. Anda juga bisa bandingkan kira-kira senada hasilnya. Saya ambil aja dari slide. Untuk gaya geser itu UV. Gaya geser V. UV-nya bentuknya seperti ini. Integral dari 0 sampai L. Ada V kuadrat. Karena semua tadi N-nya kuadrat, gaya normal. Kalau momennya juga momennya kuadrat, sama. Nah, untuk geser itu pembaginya 2. Kalau di sini modulus elastisitas dan modulus elastisitas. Kalau di sini untuk geser itu dia modulus geser. Ya. Kemudian ini luas dx. Tapi ada faktor K-nya. Ya. K-nya faktor penampang namanya. Ya. Ada faktor K-nya karena geser ini kalau Anda ingat di mekanika bahan kita hanya pelajari yang segi 4 gitu penampangnya ya. Kalau bukan segi 4 formula gesernya rada aneh. Dan paling lingkaran hanya untuk yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada faktor K ini yang muncul waktu penurunannya, makanya juga saya tidak turunkan di sini. Saya cuma tuliskan formulanya karena memang formulanya senada sih dengan yang lain. Ada gaya dalamnya kuadrat, ada integrasi, ada 2-nya, ada properti dari penampang, ada properti dari materialnya ya. Begitu. Nah, faktor penampang ini nilainya
1,2 kalau tidak salah kalau segi 4 ya. Jadi kalau untuk segi 4 itu 1,2. Kalau untuk lingkaran itu 0,9. Ini bukan 0, ini lingkaran maksudnya, penampang lingkaran. Kalau untuk penampang yang lain Anda harus cari tabel, ada sih di internet ya. Ada yang mencoba melakukan perhitungan misalnya untuk segitiga, L dan lain-lain. Tapi karena kita jarang makainya ya sudah gini aja. Yang umum cuma ini. Jadi K itu bisa 1,2 atau 0,9. Kadang-kadang bisa diganti juga. K dengan A-nya ini digabung gitu ya. Jadi A-nya disebut AV gitu. Luas penampang geser gitu ya. Jadi luas penampang yang dibagi dulu dengan K ya. Jadi kalau A-nya pakai V indeks begini, ini luas penampang geser, ya K-nya jadi hilang gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa demikian ya. Kalau kayak gini berarti AV sama dengan A per K. Ya. Ini untuk geser. Terus untuk torsi. Torsi ini juga gaya dalam. Nah, torsi juga biasanya konstan untuk segmen tertentu. Jadi bentuknya torsinya dikuadratkan dikalikan dengan panjangnya di sepanjang yang penampang yang P-nya konstan ini dibagi dengan 2. Kalau torsi bisa Anda tebak pasti pakainya G. Dan faktor penampangnya apa kalau torsi? Bukan luas, bukan inersia, tapi inersia polar J ya. Jadi begini, lalu kalau penampangnya banyak tinggal di sigma ya. Jadi polanya mirip sebenarnya ya. Gaya dalam kuadrat dikalikan dengan panjang atau dikalikan dengan diferensial panjang yang perlu diintegrasikan. Dibagi dengan 2 kalikan faktor materialnya, bisa modulus elastisitas kalau untuk lentur dan aksial atau modulus geser kalau gaya geser dan torsi. Dan dikalikan lagi dengan faktor dari penampangnya. Luas penampang untuk aksial, inersia, luas penampang geser AV, atau momen inersia polar untuk torsi. Ya. Jadi ini semua adalah kerja dari masing-masing gaya dalam ini pada struktur ya. Sudah ada integrasi keseluruhan, jadi ini kita ngitungnya untuk seluruh struktur.